usahakan jam 1.20 aja, 1.2.30 40 ya Kak. Rizal. Ini ada Pak Uji baru hilang. Oke, baik. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Selamat siang. Oke, baik kakak. Kita siang Kak. akan mulai Zoom kita ini. Apa nih tak Zoom? Saya mau bertanya dulu, gimana kabarnya kakak-kakak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, Oke, masih semangat ya Kak untuk mengikuti Zoom kita pada siang ini, di mana kita akan memulai kegiatan PKG PJOK kita yang pertama. Dan materi kita hari ini adalah orientasi pendidikan PKG PJOK. Jadi sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Kak Habib. Kak Awi, mohon bantu dulu Kak Awi awal kegiatan nih. Suaranya Kak Awi. Oke, baiklah semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada kalanya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Wah, selesai. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih atas bantuannya, dan hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, di mana pembelajaran kita itu adalah yang pertama itu adalah tentang orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi kakak-kakak, pertama awal kita untuk mempelajari memasuki kegiatan PKG PJOK kita ini, kita terlebih dahulu mempelajari orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Baik kakak-kakak, selamat datang Bapak Ibu dan kakak-kakak peserta PKG PJOK semuanya. Salam dan bahagia, assalamualaikum, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Oke, baik kakak-kakak, perkenalkan di sini kita akan melakukan perkenalan. Perkenalkan, saya adalah Pasil dari PKG PJOK Rohil kelas 5 gelombang kedua. Nama saya Tumaini Bibin, dan alamat saya ada di Balam, kilometer 22. Saya seorang guru PJOK di SMA Negeri 4 Bangko Pusako. Dan dari sesi perkenalan ini mungkin kakak-kakak lebih mulai mengenal bagaimana kita akan melakukan pertemuan selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Jadi kakak-kakak, inilah saya apa adanya, dan mungkin di dalam kegiatan kita ini kita tidak ada saling menyalahkan. Kita di sini saling berbagi pengalaman, saling belajar, dan tidak ada yang salah di dalam kegiatan kita ini. Jadi mari kakak-kakak kita saling berbagi, saling belajar. Mudah-mudahan di dalam kegiatan kita sampai 3 bulan ke depan kita dapat bekerja sama dan menjaga ketertiban dan kerjasamanya satu dengan yang lain. Jadi harapan saya kakak-kakak, walaupun kita baru berkenalan, tapi saya rasa kita anggap kita adalah satu keluarga. Baik Kak, selanjutnya di sini kita ada perkenalan diri. Baik kakak-kakak, tuliskan nama kakak-kakak di dalam kolom chat, sertakan satu benda, bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan
diri kakak dan jelaskan alasannya. Contohnya, nama peserta, nama bedanya, alasannya apa? Seperti itu. Silakan Kak, silakan diketikkan di dalam kolom chat kakak-kakak sekalian. Oke, baik. Nama M. Fauzi, SPD. Nama bendanya apa kira-kira Kak yang menggambarkan diri Kakak Fauzi dan jelaskan alasannya apa? Silakan dicatat dulu ya Kak. Saya izin ke belakang, ke kamar mandi dulu Kak. Ikut tanggal lahir pula Kak Fauzi ya. Entah apa tanggal lahir Kak Fauzi? Iko nak diapa kau, nak jual deh kau. Salah aku ya. Namu aja ya. Namu sama benda ya. Kawi. Seperti ya. Seperti Awi itu lah, seperti Awi itu. Weh, Yang kawi. pertama dulu nah, yang pertama dulu. Namu ya. Ya, yang pertama dulu. Maksudnya kalau 806 kau, kan ikut kan yang masih muat boleh kau. Masih bisa dijual. Iya, Aku saya dijual. kadis Laku kau namanya. kadis kau Laku. selama Laku aku yang berkadis. Jopi saya pasal Wajib. kadis kau. Aku ni. Terakhir saya. Jopi rekomendasi Ketua PKRI itu ya. Iku kadis kau naik nomor 2 kau pindah lah kau. Percaya lah kau. Aku Setengah lagi, benar setengah lagi. Wi, Awi. apa aja wi? Namu aja. Namu sama benda ya. Iya, misalnya Pak, misalnya seperti lebah. Nah, apa manfaat lebah itu kan? Nah, Yalah. seperti tamu malam nah, tamu malam. Ini ada banyak orang detok kau. Loba ada gue kan kamu. Gue gitu. Oi. Oke. Oh. Ya. Itu. Oh, saya terbang. Nyali namanya nyali. Nah, ya pilih yang lain aja. Udah lah, usah di komen tuh wak lah. Kau jual awak lah kau jual. Kali ini, ikut seperti kamu terbang mulu. Apa? Ikut seperti kapal terbang mulu. Sama itu. Aku Entah tengok lah aja. itu. Asli kafe. Saya apa tuh? Ini menjadi pamamu iya pula. Terbang gue tidak datang gitu. Mau jauh kok. Aku Hati ya. Udah lah, Kadis. aku keluar lagu. Nanti lo kadis. Lanjutlah tuan ya, aku keluar Halo, lah. Cak, Hawi dah Kadis. solat dah. Jika ada rencana. Ada rencana nih. Ya. Ada rencana. Aku keluar lah aku. Aku izin lu ketua. Assalamualaikum. Woi, Bagadis. Kono pindah lah Bagadis. Aku lilit nggak ya? Lilin dulu. Aduh. Silakan lagi. Lilin. Silakan lagi Lilin.
Jadi apa ya? Oke, baik kakak-kakak, sudah banyak yang mencatat ya. Baik, nama M. Fauzi, tempat tanggal lahir, Buat tanggal lahir. tempat tanggal lahir ini kak, ya Ada kayak ada sambungannya di bawah Kak. Kirim tadi. oh ya. Ya. Oke, baik. Kak Awi seperti burung elang yang memiliki cengkraman yang kuat, begitulah dengan kita harus punya tekad yang memegang teguh dalam pendidikan. Oke, seperti burung elang ya kak. Ya, Kak saya Kak Habibie diibaratkan seperti lebah. Lebah ini biasa menghisap madu ya kak, atau pemberi madu yang selalu memberi manfaat untuk manusia dan alam sekitar. Oke, madu itu adalah yang memberikan ya kak. Nama bendanya Kak M. Fauzi, nama bendanya tadi pesawat terbang. Wih, ini kayaknya terbang-terbang aja. Ingin mencapai menjadikan pendidikan jadi energi utama dalam pendidikan. Wow, mantap ya kak. Oh, iya kan? Kapal Erik. Kawi cewek deh Kak. Dia Kawi. Baik, Kak Al-Amin. Seperti elang yang menyongsong angin, artinya rupa yang gagah dan hebat, tidak takut melawan musuh. Ya, ini siapa ini yang jadi musuhnya ini ya kak? Bahaya tuh. Kak Nama Fitri terus Kak. Fitrianto. Lilin manfaat untuk menerangkan orang. Oh ya. Bisanya Kak Hanya menerangkan orang saja. tuh. Memberi penerangan ya Kak Fitri? Iya, memberi penerangan bentar ya Kak. Iya. Kak Asmiwati, nama bendanya Kak, nama benda jam menandakan bahwa saya mengutamakan efisiensi waktu. Oke Kak, berarti Pak Asmi ini tepat waktu ya. Dari tadi saya lihat juga Kak Asmi duluan ini, tepat waktu dia saya bilang 12.45, Kak Asmi langsung masuk dia. Tidak Kak, tadi dia lambat tadi Kak sekolah. Oh iya Kak. Iya, tak tepat waktu ya. Tak sesuai berarti Kak. Ya, tapi mungkin sekali-sekali boleh lah Kak, tapi jangan keterusan. Karena dalam pengumpulan tugas mungkin seperti itu Kak Asmi ya, pasti tepat waktu. Iya. Selanjutnya Karina, SPD sebuah jembatan menandakan itu dapat menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain. Oke Karina, nanti Karina menjadi jembatan ini bagi kakak-kakak yang lain ini ceritanya nih. Pasti itu Kak, pasti. Oke. Karina ditunggu nanti SD5. Langsung Karina digambarkan ya, selalu di depan tuh Kak. Karina selalu di depan tuh Kak biasanya. Iya. Oke kakak-kakak yang lain. Baik, kita lanjut ya. Dalam pengenalan diri kita anggap sudah selesai. Baik Kak, agenda kita 90 menit ke depan. Yaitu adalah yang pertama orientasi program PJOK itu 45 menit dan kita langsung masuk ke modul 1 tatap maya 1 45 menit. Jadi ada 2 materi kita pada siang ini dan kita akan lanjutkan. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK kita yang pertama itu adalah fasilitator dan peserta saling mengenal, kita sudah melakukan perkenalan. Yang kedua, itu adalah peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi, kakak-kakak dapat memahami arah paradigma PJOK ini kemana. Dan seperti yang kita ketahui, itu khusus untuk berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga itu adalah kakak-kakak dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran
yang mungkin muncul selama program ini berlangsung. Jadi Kakak dapat menjelaskan apa saja dan bagaimana mengidentifikasi harapan tersebut. Dan selanjutnya adalah Kakak dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program kita sekarang ini. Baik Kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita? Kakak mungkin sudah tahu apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kita. Kakak boleh silakan diketikkan di kolom chat tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kita. Silakan Kakak. Saya mau duduk di sini. Kenapa, Bu? Tepung apa? Ada nih apa? Ada. Oke, Kak Awi, tujuannya yaitu untuk membentuk karakter fisik, mental, serta emosional anak dan mengarahkan anak didik kita untuk bergerak dan meningkatkan kebugaran jasmani pada peserta didik. Sedangkan Karina, Kak Fauzi mengatakan tujuan PJOK itu yang adalah mencerdaskan anak bangsa di bidang olahraga. Oke, Kak Fauzi. Sekarang Karina, tujuannya yaitu untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja. Baik, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan juga kesehatan secara keseluruhan. Oke, baik, Kak Rina, kakak-kakak yang lain silakan. Sudah bagus semua ya Kak, tujuan dari PJOK yang kakak buat. Oke. Kak Siti, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dan mengembangkan anak melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, tetapi mengembangkan mental, sosial dan juga emosional anak. Oke, Kak Asmi, meningkatkan kebugaran jasmani seperti daya tahan tubuh, kekuatan otot, dan lentur, dan juga kecepatan. Baik, Kak Al-Amin, tujuan adanya pembelajaran PJOK dapat disimpulkan yaitu mengembangkan anak secara keseluruhan
melalui kegiatan mengembangkan fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, dan juga kedisiplinan siswa sekolah dasar. Oke, Kak Habibie, tujuannya adalah pembelajaran PJOK untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan fisik anak sehingga dapat meningkatkan kebugaran jasmani anak. Oke, kakak-kakak yang lain. Silakan kakak-kakak yang lain yang belum. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut ya. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Kalau kita lihat dari Asian Games 40 tahun terakhir ini, kita lihat di negara kita data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir ini. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar PJOK itu menyumbang prestasi di Indonesia. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwasannya tahun 2018 prestasi PJOK ini hanya naik sedikit. Bahkan di tahun 2006 itu kita lihat sangat menurun sekali. Jadi apakah betul PJOK sebagai hiburan? Kalau kita bilang sebagai hiburan, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Menurut kakak-kakak gimana sepertinya? Kalau apakah betul PJOK untuk prestasi, menurut kakak juga bagaimana? Kalau sebagai hiburan bagaimana? Karena kalau kita melihat di sini, dari sini kita lihat bahwasanya banyak orang mengatakan PJOK itu adalah sebagai hiburan juga. Dan yang terakhir, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Dari yang kita lihat kenyataannya, berapa banyak jam pembelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti. Dan kalau kita lihat, bahkan aktivitas lainnya pun itu yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Jadi, apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK saja? Jadi kakak, kalau kita lihat dari gambar ini, kadang di saat jam PJOK, peserta didik kita itu dipakai untuk melakukan kebersihan, gotong royong, bahkan aktivitas lainnya, sehingga banyak orang menganggap PJOK itu adalah yang pertama itu sebagai prestasi. Kalau sebagai prestasi, kita lihat prestasi di Indonesia ini tidak meningkat begitu kuat. Kalau kita anggap sebagai hiburan, mungkin kita lihat hiburan itu
tidak juga begitu kita kelihatan di PJOK-nya, bahkan di jam sekolah kita itu jam PJOK itu sering dipakai untuk kebersihan. Jadi sebenarnya paradigma guru-guru yang lain, anggapan guru-guru yang lain itu PJOK itu adalah pelajaran hiburan saja untuk mencari prestasi dan juga untuk melakukan gotong royong seperti itu. Jadi dengan adanya PKG PJOK ini, mari kita merubah paradigma kita, kakak-kakak. Dan tantangan utama PJOK itu adalah krisis identitas. Bagaimana itu? Kesulitan mengidentifikasi siapa sebenarnya diri kita dan apa esensi mata pelajaran dari sebagai pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Jadi kita tidak paham kita ini siapa. Apakah kalau memang kita guru PJOK atau kita pelajaran PJOK, apa tujuan kita? Apakah tujuan kita untuk mencari prestasi atau untuk hiburan atau kebugaran? Di mana kita? Jadi identitas kita itu tidak jelas. Dan yang kedua itu adalah krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world cheese. Jadi kita tidak memiliki arah dan tujuan kita. Jadi kakak-kakak kita sering lari dari PJOK ini. Kita bilang kita PJOK, kita melakukan kegiatan, tapi kita dipakai untuk gotong royong di sekolah. Jadi itu adalah arah kita tidak jelas. Dan yang ketiga itu adalah krisis fokus. Krisis fokus itu adalah bidang studi yang terfragmentasi, itu terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaiannya, sehingga kita tidak fokus ke dalam pembelajaran kita di sekolah, sehingga kita lari dari capaian kita sebagai guru PJOK. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK itu sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik kita, yaitu di mana tujuan utama PJOK itu adalah yang pertama, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka untuk menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi kakak, mari kita fokuskan bahwasannya tujuan utama PJOK kita ini adalah yang pertama itu adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka untuk menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif yang kita berikan. Itu kakak-kakak tujuan dari buka aja Pak. Dari olahraga tujuan utama PJOK tersebut. Jadi kakak-kakak, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak itu yang pertama adalah diri kita pribadi atau involving, ada engaging, ada happy, ada enjoy. Jadi kakak-kakak kita bisa aja memilih yang mana kita mau nikmati dari fasilitas PJOK tersebut. Baik kakak-kakak, perkembangan pembelajaran PJOK ini, kondisi saat ini yang kita lihat adalah tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua itu, kondisi yang diharapkan sebenarnya dari kondisi yang pertama ini adalah
guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi inilah yang diharapkan oleh kita khususnya sebagai guru PJOK. Dan kondisi yang kedua adalah praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Jadi kondisi yang diharapkan dari kondisi yang kedua ini, kita dapat memberikan pembelajaran untuk semua peserta didik kita. Dan selanjutnya itu adalah kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Dan kondisi kita yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi kakak-kakak, inilah perkembangan pembelajaran PJOK yang diharapkan dari kondisi saat ini. Baik kakak-kakak, tujuan dan dampak program PJOK ini adalah mengembangkan kompetensi guru PJOK terus menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Terus meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar dan terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas, dan akan mengarahkan guru dapat guru pengampu PJOK itu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Dan selanjutnya peserta didik Indonesia secara mandiri berprestasi dan aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi itulah tujuan dari dampak program PKG PJOK ini. Baik kakak-kakak, pengantar untuk lakukan 2.1 itu yang pertama, pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu dilakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Juga kakak-kakak merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran kemudian pengajaran para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak sedang lakukan. Baik kakak-kakak, berikut ini aspek teknis yang perlu kakak perhatikan dalam tugas praktik tersebut nanti. Yang pertama, praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK sebanyak berdurasi 30 menit secara natural. Dan rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan kakak-kakak. Yang kedua, sudut penempatan kamera itu harus pas sesuai dengan kakak-kakak di mana tempatnya, arahkan supaya peserta didiknya dapat semua dan kakak jelas dari cara suaranya. Yang ketiga adalah suara guru harus terekam jelas. Jadi kakak-kakak silahkan kalau mau buat rekaman atau buat video, silahkan suaranya harus jelas dalam pembuatan video tersebut. Dan yang keempat itu nanti kakak unggah di dalam link LMS. Yang kelima, batas waktu pengunggahan itu gelombang 2, tanggal 2, gelombang 2 itu 22 Oktober 2024. Baik, pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PJOK. Jadi kakak-kakak dalam pemetaan ini kakak pasti ada harapan dan juga kekhawatirannya. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Mari kita memetakan harapan dan kekhawatiran kita. Apa
Apa yang harapan kakak ingin dapatkan selama pendidikan PPJOK ini? Apa yang mungkin terjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak sekalian di dalam PJOK ini, dan bagaimana kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangan. Oke kakak, untuk menjawab soal ini kakak silahkan jawab di link di kolom chat saja. Boleh 2, boleh 3, boleh 1. Silakan kakak ketikkan di kolom chatnya apa harapan kakak ingin dapatkan selama pendidikan PJOK ini. Apa harapan kakak? Yang kedua, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak tersebut? Yang ketiga, bagaimana kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan dan harapan, dan juga bagaimana mengatasinya. Silakan kakak tuliskan di kolom chat kita saja. Oke Kak Fauzi, harapannya adalah semoga Kepsek bisa memfasilitasi semua barang dan sarana dan prasarana. Oke Kak Fauzi, mudah-mudahan ya Kak, harapan kita setelah kita melakukan kegiatan PJOK ini, kepala sekolah kita dapat terbuka dan memberikan atau melengkapi keperluan kita yang ada di sekolah. Oke, kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak yang lain, silakan. Kak Fauzi yang kedua, semua stakeholder mendukung program PJOK ini. Oke. Yang ketiga adalah didukung oleh siswa yang kreatif. Mantap Kak Fauzi. Kak Awi setuju dengan Kak Fauzi. Oke. Apanya yang setuju Kak? Kakak buatlah harapan kakak. Masa harapan Kak Fauzi yang diharapkan?
Oke, Kak Awi, harapannya sama dengan sarana dan prasarana difasilitasi. Oke, Kak, harapannya ya. Sedangkan tantangan untuk mencapai harapan itu apa, Kak? Dan bagaimana Kakak berkontribusi terhadap tercapainya tujuan tersebut? Kalau Kak Fauzi tadi mengatakan tantangannya itu adalah semua stakeholder mungkin tidak mendukung. Jadi berjalannya PKG ini di sini dia semua stakeholder mendukung program ini. Jadi mungkin tantangannya tidak ada ya Kak. Dan yang ketiga, jawaban yang ketiga itu adalah bagaimana kakak berkontribusi, yaitu didukung oleh siswa. Kontribusi kakak berarti dengan adanya dukungan dari siswa yang kreatif. Baik, kakak-kakak yang lainnya, silakan Kak. Oke, masih Kak Fauzi dengan Kak Awi, silakan kakak-kakak yang lain. Mana Kak, kakak-kakak yang lain? Silahkan. Kak Asmi, harapannya adalah peningkatan kompetensi dalam mengajar PJOK. Oke Kak, berarti harapan Kak Asmi ini, Kak Asmi dapat meningkatkan bagaimana cara pembelajaran atau cara melakukan pembelajaran materi pembelajaran PJOK ini semakin meningkat ya Kak dan berkualitas. Mungkin selama ini sudah berkualitas, tapi Kak Asmi menginginkan lebih berkualitas lagi. Oke, kakak-kakak yang lain? Silakan kakak-kakak. Atau ada yang mau open mic boleh, silahkan. Yang ingin open mic. Oke, baik Kak. Oke, Kak Habibie. Saya coba. Kalau harapan saya, Kak Baby mati gitu. Coba apa tuh? Coba apa tuh? harapan saya tidak jauh beda sama Azmi, yaitu tentunya dapat meningkatkan kompetensi ataupun kemampuan saya dalam bidang PJOK ini. Sedangkan tantangannya ini cukup berat nih Kak. Oke. Di waktu yang bersamaan ada kegiatan sekaligus. Seperti yang kita tahu ada pemilu di sini dan beberapa kegiatan lainnya. Jadi kadang-kadang saya harus memikirkan 3 hal dalam satu waktu. Ini berat sekali bagi saya. Itu tantangannya. Jangan diambil aja Kak Widi. Sorry aku no Kak Baby orang kalah.
Tidak tolong aku Jangan jadi kasih diambil. minta ampun aku dah. Jangan diambil Kak Bibi di Oke, Iya. Kak rob Habibie. aja. Jadi Besok mungkin pensiun nih Kak. Jadi panwas ini tak bagaimana kuat lagi. Kak Habibie mengatasi atau Ah, mengatasi untuk kegiatan tersebut? untuk mengatasinya saya melakukan pendekatan yang intensif. Saya bekerja sama. Kebetulan di sekolah saya ini ada satu guru yang free. Jadi untuk masuk ke kelas untuk atas kekosongan yang jam saya itu diwakili oleh Ibu Ulfa. Bu Ulfa kebetulan kosong. Supaya terciptanya kondisi yang kondusif, tentunya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana tidak ribut, wali muridnya tidak protes gitu Kak. Mungkin itu saja. Kak Fitrianto. Baik, tuh Kak. Kak Habibie, terima kasih atas jawabannya. Baik, silakan Kak Henry yang resign. Mati gitu Kak Henry. Kami masih Silakan, luar Kak enggak, Henry. Mbak Ibu berobat. Yes, Kak Henry. Oke, Kak, silakan. Di lapangan apa di jalannya. Gas saja lah. Gas aja, Kak. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Nah, ini Kak, bentar lagi lah Kak. Kode itu Kak Henry. Kalau berobat ya. Iku mah desi kok. Ayo Mbak Desi. Di kode itu Kak Henry. Bentar lagi lah kami apa nanti jawaban Kak Bibi itu. Oke, baik Kak Henry. Kakak-kakak yang lain yang ingin open mic boleh silakan. Karina mau tuh Kak. Karina, terus itu Kak Fauzi katanya mau juga jadi. Karina, Kak Azmiwati, Kak Siti. Oke, silakan Kak Rina. Ya. Rina, Kak are you Fauzi. ready? Karina katanya setelah Kak Fauzi. Oke, Aku bak Kak mobil. Fauzi. Ready? Aku Kang lah. Kami, Bak mobil. kami udah ada. Kami udah Bukan, ada di Kak. kolom chat kan Kak Fauzi. Kalau chat Oh, udah, Kang. Kak Fauzi tadi udah kolom chat. Yang Iya. yang belum kolom chat silakan ya, Kak. Iya. Karina nih Kak Fauzi. Are you ready Pak Kadis Karina? mana ini? Pak Kadis ini udah hari terakhir kok masih lomo Pak Kadis ini. Keluar aja SP-nya Kak Fauzi. Mana Pak Kadis mau dipindahkan Rantau Benuang ini? Nomor 2 naik ya. Oke, baik kakak-kakak. Mungkin harapan kita setelah kita pembelajaran PJOK ini banyak ya Kak. Harapan kita mudah-mudahan kegiatan atau pembelajaran PJOK di sekolah kita semakin dihargai dan juga semakin dikenal, tidak seperti anggapan paradigma orang-orang atau guru-guru yang lain bahwasannya PJOK itu adalah sebagai hiburan saja dan juga PJOK itu sebagai alat untuk gotong royong. Tapi harapan kita adalah agar PJOK ini semakin tak kelihatan dia apa tujuan dari PJOK tersebut. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan kesepakatan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Dan yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ini adalah kesepakatan pembelajaran. Yang ketiga itu adalah jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Jadi silakan berpartisipasi penuhlah terhadap kegiatan kita dalam kegiatan PJOK ini. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam ya Kak. Silahkan di on cam kan. Dan mari kakak-kakak kita lanjut dengan tatap maya 1 modul titik 1. Kita lanjutkan
dengan tatap maya 1. Baik kakak, kita sudah masuk ke modul titik 1, 1.1 ya kak, di mana itu adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi di modul ini kita diajari apa itu paradigma guru PJOK. Tadi kita belum tahu, masih meraba apa tujuannya dan bagaimana PJOK ini kehilangan arah, krisis fokus ya kak, krisis arah, krisis tujuan. Jadi mari kita lanjutkan ke paradigma PJOK. Yang pertama, tujuan dari paradigma ini adalah kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Jadi nanti kakak akan merefleksikan diri terhadap kegiatan kakak selama menjadi guru PJOK di sekolah kakak. Yang kedua, kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan potensi peserta serta keberpihakan pada murid. Jadi itu adalah tujuan kita kak. Agendanya adalah mengenal refleksi mengapa dan apa. Dan yang kedua, analisis cerita. Baik kakak, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Jadi menurut Albert Einstein ya kak, kita belajar dari hari kemarin untuk hidup hari ini dan harapan untuk hari esok. Jadi kakak jangan putus asa, walaupun kita belajar sudah tua, tapi mudah-mudahan harapannya untuk hari esok akan lebih baik lagi. Kita lanjut mengenal refleksi mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita melakukan refleksi, apa itu refleksi, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Jadi kakak-kakak, di sini ada tindakan seorang guru. Tindakan rutin itu adalah mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Yang harus kita refleksi dalam perbaikan adalah tindakan reflektifnya yang biasa kita lakukan, mari kita ubah. Agak direksi kita nih, makanya bisa kalau konsentrasi lah bang, kalau berkemudi sangat bahaya. Sudah sering kejadian kan kita kemarin ini blank dia. Iya. Oke, baik kak. Refleksi yang harus kita perbaiki adalah wajahnya mati nih. Urus nanti ya. Yang pertama itu adalah mengabsen dengan cara yang berbeda. Yang biasanya kita mengabsen panggil nama, Tuti, Budi, Ayu. Sekarang mari kita lakukan mengabsen siswa itu dengan cara yang berbeda. Dan selanjutnya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Itu bisa menginspirasi atau menambah motivasi siswa kita itu untuk ikut serta dalam mendengarkan, dalam melakukan kegiatan PJOK yang kita lakukan. Yang ketiga itu adalah meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Bagaimana caranya untuk supaya baris itu mengasihkan? Mungkin kakak sudah lebih paham bagaimana itu cara berbaris yang mengasihkan. Mungkin dengan cara gaya
baris berbaris yang menggunakan musik, boleh, ya kan Kak? Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Jadi jangan kita lakukan seperti gaya-gaya kita yang lalu-lalu. Gaya kita yang lalu bagaimana? Ayo kamu lakukan, ayo kamu lakukan. Coba mari kita bedakan bagaimana memberikan instruksi itu dengan menggunakan bahasa yang agak lembut, sehingga anak-anak itu, peserta didik kita itu nyaman mendengarnya, tidak seperti, apalagi kalau orang Batak ya Kak, kalau berbicara, hei kamu lakukan dulu. Mungkin kalau dia orangnya lembut, ih kasar kali ibu ini, mungkin seperti itu. Jadi kasihlah kelembutan sedikit, apalagi biasa kakak-kakak laki-laki itu biasa lembut-lembut itu, apalagi untuk anak-anak cewek, pasti lebih paham dia bagaimana cara memberi supaya anak itu tidak langsung tersinggung. Seperti itu. Itulah yang harus kita refleksikan sebagai guru. Baik, di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif. Yang pertama itu adalah memiliki fokus dan tujuan serta konsekuensi. Jadi dalam setiap proses pengajaran itu kita harus lakukan yang pertama ini. Kita fokus dengan tujuan dan konsekuensi yang akan kita berikan. Dan yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, dan mengecek kembali apa itu, bagaimana itu praktik mengajar yang kita lakukan. Jadi kita periksa kembali bagaimana kita menggunakan siklus apa yang harus kita lakukan. Jadi perlu kita periksa kembali kakak-kakak. Selanjutnya yaitu menggunakan bukti dan data juga. Kita harus ada bukti dan data dalam melakukan penilaian sehingga terhadap kesuksesan yang kita lakukan dalam mengajar itu kelihatan, walaupun itu dalam praktek, kognitif, kelihatan dia kalau kita punya bukti dan data. Jadi tidak asal-asal dibuat saja. Dan selanjutnya selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, Kak. Bertanggung jawab dan ulas asih. Jadi kita sebagai guru PJOK, walaupun kegiatan kita, tantangan kita mungkin banyak, apalagi kita dalam saat ini ya, begitu banyak kegiatan, tapi tanggung jawab kita selalu kita laksanakan. Selanjutnya itu adalah melakukan tindakan selalu berdasarkan berpedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Jadi mari kita lakukan tindakan-tindakan kita berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang sedang berkembang saat ini. Yang keenam itu melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas kita dalam mengajar. Jadi kakak sebenarnya dengan kita melibatkan rekan sejawat kita dan kita dapat berkolaborasi, itu dapat mengembangkan diri kita sendiri dan kita dapat mengembangkan keprofesionalan kita. Jadi kakak jangan main sendiri. Mari kita saling kolaborasi dengan guru yang lain, baik itu guru PJOK maupun guru-guru yang lain bidang studinya. Yang ketujuh itu adalah berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi kakak-kakak kita selalu berusaha, jangan mau hanya itu saja. Bagaimana cara mengembangkan praktik yang mengajar secara kreatif. Jadi apalagi sekarang dengan zaman yang begitu sudah canggih, sudah banyak bisa kita lakukan, bisa kita lihat dari internet, bagaimana cara mengajar yang kreatif. Jadi mari kita integrasikan di dalam model-model pembelajaran yang sudah kita pelajari di dalam kegiatan PKG PJOK ini. Baik kakak-kakak, analisis cerita. Di sini ada cerita Pak Raga ya Kak.
Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis. Ini kita disuruh menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga. Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak selama ini. Yang kedua, apabila kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak lakukan. Jadi di sini ada cerita kakak, pertanyaannya ada 2, dan di sini mari kita mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK DLMS sampai berjumpa. Habis Kak? Iya habis. Mari Kak, untuk kegiatan Pak Raga ini silakan kakak ketikkan di kolom chat aja, boleh saya biarkan sambil menunggu waktu kita habis sampai 2.30 kakak. Nanti kita biar diskusi aja. Sebenarnya tadi banyak saya lewatkan, tidak saya jelaskan. Ini mengapa penting bagi kita melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ini sebenarnya Kak catat di kolom chat. Baik Kak, untuk sebelum masuk kita ke Pak Raga, Kakak refleksikan dulu ini di dalam kolom chat kita Kak. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Silakan Kak. Kakak jawab di kolom chat saja soal yang 3 ini Kak. Di sini tadi harapan Kak Fitri hanya maunya difasilitasi ada dan meningkatkan program PJOK. Oke Kak Fitri. Kak Asmi harapannya adalah peningkatan kompetensi dalam mengajar PJOK. Baik, kakak-kakak silakan kakak-kakak jawab pertanyaan pemantik ini di dalam kolom chat Kak. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Maaf ya Kak, lagi di jalan mau pulang dulu. Oke Kak, oke Kak.
Oke, baik Kak. Di sini Kak Siti mengatakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik paham tentang materi yang dipelajari. Yang kedua itu adalah refleksi, adalah merenungkan kembali apa yang sudah dilakukan atau dipelajari. Yang ketiga itu adalah harapan kepada peserta didik. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Itu adalah harapan kita pada peserta didik. Oke, baik Kak Siti, silakan kakak-kakak yang lain. Atau ada yang ingin open mic, boleh Kak, silakan Kak. Sambil menunggu waktu kita, masih banyak, ada kurang lebih 30 menit lagi Kak. Silakan Kak, yang ingin open mic. Kak Fitrianto lah dulu, Fitrianto. Silakan Kak Fitri. Ada Kak Fitri? Kak Al-Amin, Kak Al-Amin. Ada Kak Al-Amin? Oke, Kak Habibi. Refleksi berguna untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar tercapai dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, soal yang pertama, dan Kak Awi ini mengatakan sangat penting bagi kita karena kita bisa mengetahui kemampuan kita serta memperbaiki apa yang telah kita lakukan. Oke, Kak Awi. Yang kedua itu adalah dengan refleksi kita bisa merancang untuk lebih baik lagi dengan adanya gambaran yang telah kita lakukan. Selanjutnya itu adalah harapannya yaitu agar kita tetap berusaha untuk lebih baik lagi. Oke, Kak Awi, tentunya semua setiap pembelajaran kita ingin berusaha menjadi lebih baik ya Kak. Oke, kakak-kakak yang lain silakan. Kakak-kakak yang sudah menjawab. Yang belum silakan Kak. Kalau ingin open mic silakan boleh. Yang ingin open mic. Kak Rina, untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Yang kedua itu adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif. Oke, Kak Rina. Harapannya adalah tentunya terhadap peserta didik. Oke, Kak Rina. Semua kita berharap pada peserta didik kita ya Kak, agar mereka menjadi lebih nyaman di dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran PJOK yang kita berikan. Tentu dengan adanya refleksi ini kita bisa merefleksikan diri kita ke yang lebih baik lagi dan menjadi seorang guru yang profesional. Biasanya kalau dibilang profesional itu berarti kita harus bisa bertanggung jawab dari apa yang kita buat, dari apa yang kita berikan kepada peserta didik kita dalam kegiatan belajar di sekolah kita masing-masing. Itu dia yang profesional ya Kak. Apalagi kakak sudah memiliki sertifikat profesi ya Kak. Bagi kakak yang sudah mendapatkan sertifikat profesi, tentunya sudah paham betul apa dan bagaimana seorang guru yang profesional. Oke, kakak-kakak yang lain yang ingin open mic boleh, silahkan Kak. Yang ingin open mic. Ini Kak yang belum ada suaranya Kak Henry, Kak Amin, Kak Ismet lah dulu. Kak Ismet kayaknya galau aja terus ini. Kak Ismet, ada? Ada Kak Ismet? Silakan Kak Ismet. Ada Kak Ismet, Kak? Ismet. Nanti lagi tidur siang Kak Ismet. Kak Fauzi. Kak Fauzi lagi keluar dia Kak. Ya. Mungkin lagi jaringannya nggak bagus. Karina Kak lah, Syukur Karina. nggak ada suaranya. Kak Syukur nggak ada suaranya dari tadi. Oh, Kak Fauzi udah sampai di hotel ya? Belum Kak, belum. Kena tilang tadi Kak. Astagfirullahaladzim. Mati. Kenapa? Salah kau nanti hilang. Oh, cowok. Saya aku nak mengenyi itu sama Pak Abio. Tilang kami, kampret. Apa salah? Di mana kau nanti hilang? Sudirman. Wah. Pas ada kayak apa tuh? Benar. Iya. Pos-pos tuh. Wah. Ada anjing Yalah. itu 3 itu. Bisa lo ada tilang sekarang kok. Apa lo tado? Tapi bayar tak jadi tilang dah. Bayarlah, tak jadi tilang dah. Bayar. Tilang online sekarang dah. Kena ditahan tadi 3 ile bawa jopui ini bisa nyu tak bayar. Ada copek. Bawa bayar. Dipinta 2,5, bayar 1 iling pol. Oh. Indonesia yang Awas tilang gadungan. Aslinya hal itu. Ya Bu, cari apa Bu? Oke, Kak Ismet, itu Kak Ismet atau Kak apa itu? Sepatu karet, tali sepatu. Itu aja nyo. Itu aja pakai kita sebelah banget. Itu aja barangnya. Kak Ismet mana nih Kak? Barangnya aja. Iya. Iya. Sesuai dengan catatan. Oke. terus yang kayak engagement. Kak Syukur tak ada suaranya. Kak Syukur, ini yang keluar siapa nih? Kak Syukur ya? Oh, Kak Syukur ada. Silakan kakak-kakak yang lain. Di kolom chat Kak. Oke Kak. Oke,
di kolom chat ada Kak Habibi ya. Yang kedua itu apa itu refleksi? Refleksi adalah proses belajar dalam bentuk penilaian oleh guru terhadap siswa ataupun sebaliknya untuk memberikan kesan, pesan, dan juga harapan serta kritik terhadap proses pembelajaran. Oke, kakak-kakak. Kakak-kakak yang lain? Silakan Kak, yang belum? Karena kita di sini kita ingin mengenal apa itu refleksi, mengapa penting kita harus melakukan refleksi, dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Oke, Kak Henry sepertinya raise hand. Silahkan Kak Henry. Yang tadi kayaknya itu, Pak. Yang tadi Kak. Oke, baik. Berarti kakak-kakak yang perlu kita refleksi itu adalah banyak ya Kak dalam pembelajaran kita. Kalau dulu kita mungkin sistem komando, monoton, tidak ada seninya sedikit, nampak kali guru olahraganya ya Kak. Tapi untuk saat ini mari kita gabungkan dengan cara yang monoton kita itu kita rombak menjadi agak berseni sedikit. Agak diperbanyak juga cara bagaimana supaya peserta didik kita itu dapat menikmati kegiatan pembelajaran PJOK tersebut. Kalau kita lihat dari ceritanya Pak Raga ini Kak, mungkin Pak Raga ini adalah seorang guru yang energik dan sangat antusias, sehingga Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Jadi di sini biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Jadi tujuan pembelajaran di sini adalah untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid, dituliskan oleh Pak Raga. Jadi di awal pembelajaran Pak Raga menjelaskan tantangan seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Jadi Pak Raga akan membuat siswa saling berpasangan. Di sini murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet. Berarti secara bergantian ya Kak. Pertama yang satu menjadi pelatih, yang satu menjadi atlet. Di mana mereka akan bergantian peran. Seperti yang saya bilang tadi, dan saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Dan pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan oleh Pak Raga. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dengan menembak bola. Itulah yang diberikan oleh Pak Raga
Pak Raga ini guru yang atletis, energik, dan antusias. Mungkin kakak-kakak seperti Pak Raga ini ya Kak. Saya lihat sepertinya kakak-kakak mempunyai badannya atletis, energik juga, dan sangat antusias lagi. Apalagi khususnya guru-guru olahraga itu pasti tidak terlepas dari yang 3 ini. Jadi Pak Raga ini juga sudah 8 tahun mengajar permainan atau belajar materi pembelajaran bola basket. Jadi di sini dia sudah menjelaskan. Jadi kakak-kakak sudah akan menjawab di LMS bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga dan hubungkan dengan praktik mengajar PJOK yang kakak-kakak lakukan di sekolah. Nanti kakak jawab di LMS. Apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi apa yang akan kakak-kakak lakukan? Itu dia Kak. Untuk pertanyaan yang ada di LMS nanti akan saya periksa apakah kakak sudah mengisinya, karena ini adalah bagian dari salah satu dari penilaian yang akan kita dapatkan juga Kak. Oke, baik. Setelah kita mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS, kakak-kakak, mari kita akhiri pembelajaran kita siang ini. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya, dan kita akhiri pembelajaran kita di siang ini. Dan berhubung masih ada waktu sekitar 15 menit lagi kakak-kakak, mungkin ini adalah salah satu pembelajaran kita yang awal ya. Baik, saya mau bertanya kakak-kakak, kira dari pembelajaran kita yang sudah kita lakukan dari pembelajaran orientasi serta paradigma kegiatan PKG PJOK ini, apa yang kakak-kakak dapatkan? Hal baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari pelajaran kita siang ini? Silakan kakak-kakak. Baik Kak Fauzi. Oh iya Kak. Kak. Hal baru apa yang kakak dapatkan Kak? Untuk hari ini? Iya Kak. Untuk pelajaran kita yang barusan Kak, orientasi dan paradigma PKG PJOK. Tunggu kawan yang lain juga ya. Oke, silakan Kak Habibi dulu lah, Kak Habibi yang mengikuti ya. Silakan Kak Habibi. Gimana Kak? Ulang Kak. Hal baru apa ya kakak yang kakak dapatkan dari pelajaran kita pada siang ini Kak? Dari orientasi PKG PJOK serta paradigma PJOK. Oke, baiklah. Hal baru apa yang kita dapatkan pada hari ini tentang paradigma PJOK? Pertama, pada hakikatnya olahraga terbagi 3. Yang pertama ada olahraga pendidikan, itu yang di sekolah. Yang kedua olahraga sebagai prestasi. Yang ketiga olahraga sebagai hiburan. Untuk hiburan ini biasa yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti bola kaki dan sebagainya. Untuk paradigmanya, terkadang pembelajaran PJOK dianggap sebelah mata oleh guru-guru lain. Ini bisa dibuktikan kadang-kadang kita lagi belajar di lapangan, diminta bantuan untuk beres-beres perkara sekolah. Sekilas memang biasa, tetapi ini rasanya menyedihkan gitu. Itu tergolong dalam
Tentang utama PJOK tadi itu mengenai krisis identitas. Kemudian ada krisis arah. Kemudian yang ketiga ada krisis fokus. Kemudian ada pun tujuan utama dari pembelajaran PJOK ini yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Kemudian PJOK juga memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ada 4, yang pertama involving, enjoying, having fun, dan enjoying. Kemudian ada tujuan dan dampak program. Yang pertama itu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunikasi belajar. Demikian terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Seterusnya guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Begitu saja, Kak. Oke Kak Habibie, terima kasih Kak atas jawabannya yang sudah lengkap, bagus ya. Saya rasa Kak Habibie sudah paham apa arti dari kegiatan pembelajaran PJOK ini dan tujuannya kemana. Dari kita mengetahui paradigma PJOK ini tentunya kita sudah lebih paham lagi. Dan mungkin selama ini kita hanya membayang-bayangkan, PJOK kasih bola, duduk di kantin minum kopi atau duduk di kantor. Hanya itu saja, sehingga paradigma guru-guru yang lain itu terhadap PJOK ini sehingga memandang kita sebelah mata, yaitu jam penjas itu hanya sebagai untuk gotong royong saja, seperti itu, untuk bersih-bersih, untuk yang lainnya. Dan dengan adanya kegiatan ini kakak-kakak, mudah-mudahan pengalaman kita semakin bertambah, ilmu kita semakin bertambah, dan juga tentunya cara belajar kita juga harus semakin berubah. Karena apa? Karena tadi kita sudah belajar bagaimana kita merefleksi diri kita dari pembelajaran kita yang dahulunya kita monoton, sistem komando. Mungkin dengan adanya kegiatan ini kita harus merefleksikan seperti Pak Raga tadi. Dari kegiatan Pak Raga itu kita bisa refleksi diri kita. Mungkin Pak Raga sudah menentukan di sini kamu, di sini kamu, seperti itu. Jadi itu harus kita refleksi. Mari kita berikan kebebasan kepada peserta didik kita. Silahkan kamu lakukan seperti ini. Dari mana kamu bisanya? Mungkin dengan adanya kita memberikan seperti itu, memberikan kebebasan kepada peserta didik kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semakin paham dan semakin menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran PJOK yang sudah kita berikan. Jadi kakak-kakak yang lain, dengan kegiatan kita ini mungkin kakak-kakak dahulunya ngasih pelajaran itu biasa pakai pluit, kita kasihkan tanda sini baris semua baris. Seperti ini, tapi kakak-kakak di kegiatan kita ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yang seperti kita ketahui, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita hanya sebagai fasilitator dan sebagai pemandu untuk peserta didik kita supaya mereka dapat melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan sangat menyenangkan.
Oke, baik kakak-kakak. Mungkin ada kakak-kakak yang lain atau satu orang lagi untuk mengisi waktu kita, satu orang Kak. Silakan. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini Kak. Apa yang kakak-kakak dapatkan, pemahaman baru apa? Silakan Kak Henry. Tadi saya nggak menyimak tadi Kak. Dari jalan berobat, ini apa, saudara berobat. Gas saja lah. Oke, saya coba Kak ya. Halo Kak. Saya mendengar Kak tadi Henry. waktu Kak siapa? Kak Fauzi ya? Kak Fauzi, gas Kak Fauzi. Saya dulu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk Oke, ya silakan. Kak Fauzi. Saya dulu ya. Oke, saya singkat. Mantap lah. Open Sikat kamera saja, Kak. Kak Fauzi, open kamera Kak. Ya, untuk menanggapi paradigma pendidikan jasmani dan olahraga. Nampak Kak, nampak. Oke, saya coba ya. Ya, Terang, Kak. paradigma Nggak jelas Kak, matanya nggak ada jelas. Iya Kak, jelas Kak. Silakan Kak. Jelas, jangan lupa Pak Sanjay tadi. Esmet dapat dan orang. olahraga ini. Lanjut Kak. Digital ini belajar Fauzi. tidak harus terpaku pada metode konvensional semata. Belajar bisa dilakukan dengan memanfaatkan. Halo, bisa didengar? Halo, Lanjutkan. Lanjut Fauzi. Kalah dah. Lanjutkan dah, kalah dah. Lanjutlah. Lanjutkan perubahan tuh. Guys. Dah, no. Oi. Oke, kakak mungkin Kak Fauzi lagi kehilangan jaringan ya Kak. Oke. Kak Henry lah dulu Kak. Kak Henry. oke. Oji yang terongah. Halo kok. Zaman saat ini. Pak Fauzi kan? Pak Fauzi dulu. Itu Lanjut Pak Fauzi. di belakang. Ini Kak Fauzi, terongah Kak jelas Fauzi. suaranya Kak Fauzi. Putus-putus suaranya Kak Fauzi. Dengarnya. Tapi itu ganti aja Kak Fauzi. Langsung Halo. boleh boleh. Harus terpaku. Ya, udah jadi. Ya. Tapi jaringan tak elok. Gas lah Kak Henry. Lanjut Kak Henry aja. Oke, silakan Kak Henry. Tentang refleksi Kak ya? Kak. Iya. Jadi tentang tadi pertanyaan apa Kak? Hal baru apa yang kakak dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini Kak? Yaitu dari orientasi serta dari paradigma PJOK tadi Kak. Iya. Yang saya dapat tentang pembelajaran pada hari ini yaitu tentang tujuan PJOK ya. Sebetulnya PJOK ini kan intinya membuat anak bergembira. Terkadang ini di sekolah kami ya Kak ya. Terkadang banyak orang sepele dengan pembelajaran PJOK ini. Karena yang dibilang kakak tadi beri bola, padahal bukan seperti itu. Tergantung dengan fasilitas. Kita kan tergantung fasilitas. Kalau seandainya fasilitas itu ada, sarananya lengkap, tentu kan kita bisa memodifikasi tentang pembelajaran di lapangan.
Jadi dengan tidak adanya fasilitas yang lengkap sehingga kita apalagi tingkat SMA. Tingkat SMA itu anak-anak kalau tentang pembelajaran lari, lompat itu minatnya kurang. Ya, jadi sehingga dalam pembelajaran Udah ganteng lah Kak apa. tentang pembelajaran PJOK ini, guru-guru lain menilai itu PJOK itu ya pelajaran yang paling senang, paling mudah. Jadi sebetulnya tidak. Kalau bagi kami tidak. Kadang-kadang itu tanggapan dari orang lain, jadi kami diam aja. Jadi intinya PJOK ini bertujuan untuk membuat anak menjadi sehat, gembira. Jadi dengan ada pembelajaran hari ini, kami sebagai saya sendiri tahu tujuan pembelajaran dari PJOK itu. Nah, itu Kak. Oke, baik Kak Henry, terima kasih Kak Henry. Oke kakak, mungkin dengan refleksi dari Kak Henry, mungkin akan itu sebagai mengakhiri kegiatan kita pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita refleksikan, itu dapat merubah paradigma kita, serta paradigma guru-guru yang lain terhadap pembelajaran PJOK di sekolah kita. Baik kakak-kakak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan mungkin kita akhiri dengan doa ya. Silahkan Kak Habibi. Kak Awi lah, pimpin Kak Awi. Silakan Kak Awi. Kak Ismet aja, Kak Ismet. Ya tutup Kak Ismet. Ayo Kak Lanjut, Ismet, Kak doa Kak Ismet. Ismet. Suara Oke, masnya Kak Ismet. silakan Kak Ismet. Ismet. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, semoga kita dapat bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut agama. Oke, doa mulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, silakan kita ambil sesi foto ya. Silakan kakak-kakak ambil foto kita. Open kamera Kak. Karina. Kebelaju. Kau muncung kau ya. Silakan Kak Abidi open kamera Kak. Kak Belaju dia kudu Siti, Karina tolong ambil foto kita. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. Foto deh, kamera. 2, 3. Dah. Oke. Oke, Baik izin keluar Karina. ya. Oke Izin keluar ya. kakak-kakak, baik akhiri sampai selamat siang dan silakan boleh live ya Kak. Oke, sampai jumpa.